Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hidayat? Alhamdulillah baik. Gimana pekerjaan? Lancar semuanya? Alhamdulillah lancar dan tetap semangat menyampaikan nilai-nilai Pancasila. Luar biasa. Keluarga sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Iya. Ya Bapak, tadi saya sudah melihat Bapak mengajar ya di kelas gitu ya. Dari proses pembelajaran yang tadi Bapak lakukan di kelas nih, apa nih yang bisa Bapak refleksikan dari proses tersebut? Baik, terima kasih Bu Dona. Yang jelas memang apa yang bisa kita refleksikan dari pembelajaran di kelas mengenai Pancasila, terutama nilai-nilai dan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, bagaimana siswa ini bukan sekedar memahami dan mengetahui saja, tapi juga mereka bisa mempraktekannya nanti dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mereka betul-betul menjadi ya insan berpancasilais. Jadi inti terpentingnya adalah mereka bisa memahami dan mengaktualisasikan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, jadi tujuan Bapak tadi ya bisa anak-anak itu bisa memahami dan bisa mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik Pak Hidayat, terkait dengan proses pembelajaran tadi ya yang anak-anak bisa memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila tadi. Menurut Pak Hidayat, apa sih pentingnya hal tersebut buat anak-anak itu? Yang jelas ketika seseorang atau seorang siswa ingin melakukan sesuatu, maka yang utama adalah mereka harus tahu dulu apakah yang mereka lakukan itu merupakan sesuatu yang penting atau tidak untuk mereka, baik atau tidak untuk mereka. Jadi yang pertama adalah mereka harus tahu dulu. Setelah mereka tahu, dan proses pembelajaran ini kan juga kan akan memberikan aspek kognitif tadi. Mereka mengetahui, mereka memahami. Nah, setelah mereka mengetahui, memahami, nah nanti kita akan coba upayakan agar supaya mereka betul-betul bisa mengaktualisasikan, bisa mewujudkan, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan tidak mungkin dalam pembelajaran itu hanya aspek kognitifnya saja yang kita tekankan, tapi juga terpenting adalah aspek afektifnya, sikap mereka dalam mengaktualisasikan atau dalam mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari di kelas. Ya, seperti itu sih pentingnya untuk anak-anak. Oke, jadi menurut Pak Hidayat sangat penting ya Pak ya. Jadi anak-anak itu tidak hanya sekedar tahu, tidak sekedar hanya aspek kognitif saja, tapi benar-benar bisa mengaplikasikan. Oke Pak Hidayat, kalau kita lihat nih kondisi anak-anak sekarang nih, anak-anak kita sekarang, mereka itu pemahamannya terhadap nilai-nilai Pancasila itu seperti apa Pak? Secara jujur memang harus kita akui ya, anak-anak kita memang bisa dibilang kan anak-anak kita ini anak-anak yang tercerahkan dengan media sosial. Dan kalau kita lihat secara jujur juga, media sosial banyak sekali praktek-praktek yang justru bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, terkadang mereka juga mengalami kegamangan, mereka mengalami kebimbangan apa yang mereka dapatkan di sekolah dalam pelajaran kok hal-hal yang positif misalnya, tapi ketika mereka melihat ke media sosial, melihat ke lingkungan masyarakat, kok malah yang muncul itu hal yang berbeda dengan apa yang mereka pelajari. Di sekolah mereka mempelajari idealisme, sementara realitanya atau faktanya itu bertolak belakang gitu. Nah ini sebenarnya jadi problem buat anak-anak gitu. Nah makanya tetap kita sebagai guru, sama saya juga selalu menyampaikan hal seperti itu gitu, bahwa ini adalah sisi ideal yang kita upayakan untuk bisa kita praktekkan dan kita tularkan kepada masyarakat gitu. Ya tentu memang tidak bisa sekaligus itu menjadi sesuatu yang langsung dipahami oleh masyarakat, tapi setidaknya pelan-pelan gitu kan, dari mulai hal yang terkecil saja misalnya, itu kan mudah-mudahan akan bisa memberi perubahan pada masyarakat. Jadi memang harus diakui juga bahwa saat ini peran berat bagi seluruh elemen dunia pendidikan untuk memberikan sebuah, dalam tanda kutip saya bilang, sebuah pemahaman yang bisa mereka aktualisasikan terkait dengan nilai Pancasila. Itu sulit sekali, karena memang kita kehilangan teladan gitu. Kita kehilangan figur yang bisa memberi contoh yang baik. Apa yang mereka lihat setiap hari kadang-kadang berbeda jauh dengan apa yang mereka pelajari. Ini kondisi bukan masyarakat, bukan anak-anak kita saja, tapi memang masyarakat Indonesia secara umum. Baik, saya menangkap tadi kondisi anak-anak itu sekarang lebih banyak mereka ini ya
belajar sesuatu itu dari medsos Betul, gitu ya. interaksinya kadang-kadang lebih lama dengan medsos gitu. Ya, betul. Oke Pak Hidayat, kondisi ideal seperti apa sih yang Pak Hidayat inginkan gitu untuk anak-anak kita ini terkait dengan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila dan aplikasi? Tentu kalau kita mengharap sesuatu yang ideal gitu kan memang akan sulit untuk dicapai, tapi setidaknya kita akan berupaya untuk memulainya. Misalnya begini, di sekolah kita mencoba untuk memberikan sebuah aturan bahwa siswa tidak membawa handphone ke sekolah. Artinya kan bukan berarti kita membatasi teknologi gitu, tapi adalah ini sebagai sarana bahwa ikhtiariah kita gitu kan, bahwa handphone, media sosial kalau tidak dimanfaatkan dengan baik justru akan menjadi berat. Nah, dengan kita memberikan peraturan seperti itu, kita memberikan pemahaman, mudah-mudahan di rumah orang tua pun bisa melakukan hal yang sama gitu. Karena meski bagaimanapun interaksi anak dengan orang tua, interaksi anak dengan lingkungan itu lebih lama dibanding interaksi dengan sekolah gitu. Jadi artinya memang sekolah itu, nilai-nilai sekolah maksud saya tetap juga memang ditularkan kepada nilai-nilai yang ada di rumah gitu. Nah, tentunya ini menjadi peran orang tua sih sebenarnya gitu. Tetapi jujur kita akui juga gitu, bahwa terkadang ya orang tua juga kan ya entah dengan kesibukannya atau entah dengan ya hal-hal lainnya lah ya, membuat mereka tidak mampu menularkan gitu atau membawa nilai-nilai yang ditetapkan di sekolah pada nilai-nilai di rumah. Nah, tapi artinya memang idealitas itu hal yang agak sulit untuk dicapai, tapi bukan berarti tidak bisa. Memang butuh proses, tapi saya yakin sih lambat laun kalau memang seluruh komponen dunia pendidikan mau kerjasama, insya Allah sih hal tersebut juga bisa menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan di lingkungan masyarakat. Oke, saya apresiasi nih optimisme gitu ya dari Pak Hidayat untuk bisa mewujudkan tadi ya, bahwa walaupun memang ini sulit tapi insya Allah bisa gitu ya. Tadi dengan sarana di sekolah kita sudah mengurangi ya, tidak mengizinkan membawa HP ya, dan berharap nanti di rumah juga orang tua juga berlaku sama gitu ya, mereka juga bisa mengawasi anak-anaknya terkait dengan pemakaian HP gitu. Oke Pak Hidayat, kalau dikaitkan gitu dengan proses pembelajaran yang Pak Hidayat lakukan ya tadi di kelas itu, bagaimana Pak Hidayat melihatnya dengan goal Pak Hidayat tadi ya, untuk bisa membangun nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya sekedar jadi konsumsi kognitif saja, tapi juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Bagaimana Pak Hidayat melihat hal ini? Saya pribadi sih memang melihatnya memang belum terlaksana atau belum optimal lah seperti itu. Memang ini hal yang ya lagi-lagi sesuatu yang memang membutuhkan waktu saya kira gitu. Sebab kan memang harus diakui lah. Dulu ketika kita masih misalnya menjadi siswa gitu ya, kita kan memang sudah tersistemkan gitu ya, dengan dulu ada misalnya dengan penataran P4 dan segala macam gitu kan. Kalau sekarang kan bisa dibilang tidak ada. Bukan berarti juga penataran P4 satu-satunya cara, tapi artinya adalah bahwa seluruh elemen pada masyarakat saat itu dulu itu memang mendukung, kira-kira seperti itu. Nah kalau sekarang kan relatif ya, termasuk daripada pejabat itu kan kurang mendukung. Kenapa kurang mendukung saya bilang? Karena mereka selama ini gembar-gembor kita Pancasila gitu kan segala macam, tetapi praktek mereka justru malah jauh dari nilai Pancasila gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang menjadi handicap tersendiri lah buat kita selaku pendidik gitu ya. Di satu sisi tadi saya katakan kita mencoba mengajarkan idealisme, tapi di sisi lain anak-anak terbentuk dengan realitas seperti itu gitu. Ini problem sendiri sebenarnya yang memang harus coba untuk kita cari solusinya. Nah maka kemudian saya berpikir gitu, memang sih belum saya terapkan sih Bu ya dalam pembelajaran anak-anak gitu. Meskipun saya yakin anak-anak sudah mempraktekkan, ini saya mau mencoba ke depannya nantinya ya mereka akan mencatat semacam daily activity mereka, semua kegiatan harian mereka, tetapi mereka bisa memilah mana yang termasuk karakter atau profil Pancasila yang bagian beriman dan bertakwa misalnya, mana yang termasuk profil yang mandiri, kreatif, dan sebagainya. Kedepan sih saya ingin seperti itu sih, ingin praktekkan. Baik, saya menangkap adanya strategi gitu ya, strategi dari Pak Hidayat untuk bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila tadi dengan mencatat daily activity mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mana gitu. Oke Pak Hidayat, terkait dengan tadi ya
Hidayat melihat nih ke dalam diri Pak Hidayat sendiri gitu ya, apa sih kekuatan yang Pak Hidayat miliki gitu ya untuk bisa menggerakkan nih anak-anak untuk bisa memiliki awareness gitu ya terhadap kesadaran mereka terhadap nilai-nilai Pancasila ini untuk mereka terapkan di kehidupan mereka. Saya kira pertama kekuatan yang saya miliki adalah saya bisa memberikan contoh dulu ya, contoh keteladanan terkait dengan bagaimana kita melaksanakan nilai sesuai dengan Pancasila. Saya kira itu yang pertama sih, keteladanan. Sebab tanpa ada keteladanan mustahil anak itu akan punya sebuah prototipe, sebuah contoh yang baik. Pertama itu keteladanan. Kedua, saya kira saya punya kemampuan lah untuk mendekati anak-anak secara personal. Artinya ketika kita melakukan pendekatan secara personal kepada siswa, kita bicara dari hati ke hati, kita mencoba untuk berkomunikasi secara intens dengan anak-anak, bisa akan saling terbuka. Nah, ketika kita mulai terbuka seperti itu, kita akan mudah ya lebih mendekati mereka, lebih mudah menyampaikan hal-hal yang positif sehingga itu bisa tertanam dalam diri mereka, bisa menjadi habit mereka, dan bisa menjadi perilaku mereka sehari-hari. Jadi saya kira kekuatan utama sih di situ ya, keteladanan dan bagaimana kita mendekati mereka secara personal. Baik, saya menangkap adanya dari dua kekuatan utama ya dari Pak Hidayat, yaitu Pak Hidayat memiliki upaya yang kuat gitu ya untuk bisa menjadi teladan buat anak-anak, dan Bapak juga tadi ya punya kelebihan bisa melakukan pendekatan dengan baik pada anak-anak. Kembali ketika Pak Hidayat melihat ke dalam diri Pak Hidayat gitu, apa sih tantangan yang Pak Hidayat alami dari dalam diri Pak Hidayat? Kalau tantangan dari dalam diri, sesungguhnya saya memang terkadang terjadi apa bahasanya mungkin perang batin. Perang batin tadi kembali kepada tadi Bu realita tadi. Terkadang kita di kelas mengajarkan hal idealis, gitu kan. Hal yang ingin kita capai semaksimal mungkin dan sebagainya. Tapi di sisi lain ketika kita melihat ke masyarakat, realita masyarakat yang ada, dan itu pun dialami oleh anak-anak kita gitu kan, itu ternyata bertolak belakang 180 derajat. Nah ini mau nggak mau bukan hanya pertentangan batin pada anak-anak, tapi juga di diri kita sebagai seorang guru gitu, ya kan? Kita ingin mengajarkan hal yang baik, tapi sementara di masyarakat kita kok begini gitu. Ya contoh gampang lah, perilaku mohon maaf misalnya para pejabat gitu kan, yang kemudian melakukan mereka tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan kekuasaan mereka, kewenangan mereka, gitu, malah mereka menyeleweng gitu, dan sebagainya. Ini sering jadi bahan kita diskusi di kelas gitu. Anak-anak sering tanya, Pak kok begitu sih Pak gitu. Padahal kita diajarkan seperti ini, kenapa faktanya seperti ini? Nah, itulah kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri buat kita. Perang batinnya tuh di situ. Ya tapi lagi-lagi kita selalu mengatakan, atau saya selalu mengatakan pada anak-anak bahwa inilah hidup gitu. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, kita idealkan, tidak selalu tidak terwujud 100% gitu. Ada beberapa bagian mungkin bisa jadi ya 50%-nya atau berapa persennya gitu. Tidak selalu ada hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita, itu selalu pasti ada. Hanya tinggal saya bilang kalau anak-anak, bagaimana yang terpenting adalah kita dulu nih, kita menguatkan diri kita. Kalau kita sudah kuat, kita akan bisa menularkan kepada orang lain. Itu sih terutama saya sampaikan kepada anak-anak seperti itu. Oke, ada pertentangan ya, pertentangan batin gitu dari dalam diri Bapak terkait dengan kondisi ideal dan apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Oke Pak Hidayat, kalau Pak Hidayat melihat nih di sekeliling kita ya, di sekolah kita gitu, sebenarnya apa sih peluang yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk bisa mendorong anak-anak ini bisa mencapai tadi ya profil pelajar Pancasila gitu ya, yang dia tidak hanya sekedar teori tapi dia bisa mengaplikasikan. Peluangnya seperti apa? Kalau saya melihat lingkungan di Nurul Rahman dulu, ini kan memang lingkungan yang sudah sedemikian rupa dibentuk untuk membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah sesuai dengan motto yang diusung oleh Nurul Rahman itu. Nah ini merupakan peluang besar sesungguhnya bagi kita sebagai guru untuk menanamkan nilai-nilai pelajar Pancasila, terutama bagi saya guru PKN. Artinya apa? Secara sistem ketika anak-anak sudah masuk itu sudah dibentuk karakternya. Karakter mereka ketika masuk ke sekolah, mereka harus berdisiplin misalkan menggunakan seragam dan sebagainya, mereka tepat waktu, kemudian mereka harus melaksanakan ubudiyah ke masjid. Nanti itu kan karakter yang memang ada sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila gitu. Nah
ini sebenarnya hal-hal seperti ini kalau kita duplikasikan ke lingkungan yang lain gitu kan, barangkali akan mempercepat gitu proses terjadinya penerapan atau aplikasi dari nilai-nilai profil Pancasila tadi gitu. Jadi memang persoalannya adalah ketika anak masuk ke lingkungan sekolah, mereka dibentuk dengan karakter lingkungan sedemikian rupa, tapi ketika mereka keluar lagi, nah mereka nggak sesuai lagi gitu, hilang lagi. Nah ini yang jadi tantangan sebenarnya gitu. Jadi ya itulah makanya kenapa kalau dikatakan bahwa pilar pendidikan itu bukan hanya sekolah gitu, tapi juga orang tua, lingkungan masyarakat gitu. Pentingnya seperti itu. Jadi nilai-nilai sekolah itu tidak langsung hilang ketika anak terjun kembali ke masyarakat. Jadi sebenarnya untuk Nur Rahman sendiri secara pribadi saya mengatakan bahwa peluang untuk membentuk karakter siswa menjadi karakter profil pelajar Pancasila sangat besar sekali. Karena memang sejak awal sudah dibentuk bahwa karakter kita memang karakter yang Islami, yang berakhlak mulia dan sesuai dengan karakter dari profil pelajar Pancasila. Oke, baik, terima kasih Pak Hidayat. Jadi sudah di sekolah kita itu sudah mendukung Pak Hidayat, sudah sangat mendukung. Istilahnya tanpa karakter profil pelajar Pancasila pun kita sudah membentuk karakter yang memang Pancasila segitu. Iya, PR kita dengan landasan Islami tadi. Gitu. PR kita di luar ya, tantangan itu di luar. Nah seandainya nih Pak Hidayat berada dalam posisi misalnya orang tua mereka gitu, apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan gitu? Saya kira memang orang tua juga kan memang biasanya punya mindset tersendiri, punya frame tersendiri bagaimana mendidik anak mereka gitu ya. Nah ini juga menjadi apa ya, PR buat sekolah ya. Bagaimana sekolah ini bisa menularkan, menduplikasi tadi bahasa saya duplikasi nilai sekolah kepada nilai di rumah gitu kepada orang tua. Maka sebenarnya penting buat sekolah untuk tetap membuka komunikasi ya, kemudian melakukan sosialisasi, menyampaikan bagaimana program, bagaimana pembentukan sistem, bagaimana pembentukan komunitas di sekolah ini yang lingkungannya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa membentuk karakter siswa. Maka sebaiknya juga memang orang tua diberikan semacam ya tadi, entah itu bentuknya ada parenting gitu ya, atau apapun lah caranya gitu kan. Sekolah bisa menduplikasi tadi lingkungan yang bagus sekali sehingga orang tua yang di rumah pun akhirnya mereka punya frame yang sama dengan sekolah, sehingga mereka punya visi yang sama untuk mendidik anak-anak mereka. Saya kira seperti itu sebenarnya tantangan buat sekolah juga sih. Jadi intinya komunikasi ya, komunikasi antara sekolah dengan rumah sehingga nanti ada pola pendidikan yang sama. Pola pendidikan yang sama. Jadi sekolah itu buat komunikasi hanya sebatas anak belum bayaran, bukan gitu. Kan di sekolah-sekolah umumnya seperti itu. Sekolah baru berkomunikasi dengan orang tua kalau anaknya nunggak SPP-nya, anaknya belum bayar ini, anaknya punya masalah gitu kan. Tapi jalan berkomunikasi hal-hal yang bagaimana kita membentuk sebuah sistem komunitas yang bisa memungkinkan anak bisa memperoleh pendidikan yang baik entah itu di sekolah maupun di rumah. Ya saya kira jarang dilakukan oleh sekolah-sekolah gitu. Bukan cuma kita ya, tapi sekolah-sekolah lainnya. Baik, tadi kita sudah bahas ya Pak ya tentang potensi kita ya, kekuatan Bapak, tantangan Bapak gitu, kemudian potensi di lingkungan sekolah kita nih. Nah, tadi saya juga sudah menangkap adanya strategi gitu ya, strategi Bapak untuk bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila itu tadi dengan membuat daily activity. Terkait dengan strategi tadi ya, membuat daily activity itu jika dikembangkan itu gambarannya seperti apa sih Pak? Rencananya gitu kan yang saya bayangkan adalah saya nanti akan membuat semacam jurnal. Jadi jurnal itu bisa memuat atau bisa menuliskan apa yang anak lakukan gitu kan setiap hari. Dan bayangan saya mungkin akan merepotkan gitu ya. Kalau kita membayangkan merepotkan, tapi kalau sudah dijalankan biasanya sudah akan enjoy. Saya ingin seminggu sekali misalnya saya ada semacam evaluasi gitu kan, ada semacam refleksi lah, seperti apa siswa sudah melakukan, sejauh mana mereka bisa mengaktualkan atau mengaktualisasikan nilai tersebut di dalam kehidupan mereka di rumah gitu ya. Jadi bentuknya kita akan buat jurnal dan kemudian kita lakukan refleksi seminggu sekali. Bayangan saya seperti itu. Ya, belum tahu sih nanti prakteknya seperti apa, apakah bisa berjalan lancar gitu ya, atau ada kendala-kendala.
Yang jelas sih pasti ada kendala. Sebab saya pernah melakukan itu sebenarnya dulu ketika saya awal menjadi ketua kelas, wali kelas. Ya, jadi kalau saya menjadi wali kelas, saya itu membuat semacam jurnal sikap mereka, terutama sikap sosial dan sikap religi mereka. Jadi saya membuat apakah mereka sholat setiap hari itu subuhnya bagaimana, kalau Jumat asar kan di sini, maghribnya bagaimana, isyanya bagaimana, di rumah sikap sosialnya apakah mereka bantu orang tua seperti apa bantunya, dan itu setiap seminggu sekali itu mereka setor ke saya Bu. Awal-awal lancar gitu, awal lancar, akhirnya lama-lama mulai agak berkurang gitu. Nah terus bagaimana respon orang tua? Ternyata orang tua menyambut baik gitu. Sebab di situ selain ada para saya selaku wali kelas, anak harus minta para orang tua nih. Jadi mereka bukan cuma sekedar nulis Bu, betul mereka melaksanakan dan orang tuanya tahu gitu. Nah kemungkinan sih saya berpikir seperti itu juga. Jadi orang tua juga tahu bahwa anak seperti itu, dan mereka juga paham oh ini karakter profil Pancasila yang ini melakukan ini karakternya ini dan sebagainya. Bayangkan seperti itu Bu strateginya. Cuman ya nanti kita lihat seperti apa. Baik, selain tadi Pak pembuatan jurnal gitu ya, mereka harus mengisi, terus kemudian Bapak seminggu sekali akan membuat refleksi gitu ya. Nah ide apa lagi Pak yang terpikir selain itu? Dalam waktu dekat sih saya berpikirnya ini Bu, ingin membuat semacam lomba untuk mengetahui pemahaman siswa. Mungkin terbatas lah, ini hanya untuk anak-anak yang senang nulis gitu ya. Saya membayangkan saya mengadakan lomba cerpen, tetapi cerpen tersebut temanya adalah tentang karakter profil pelajar Pancasila. Jadi mereka membuat cerita apapun terserah, yang terpenting temanya terkait dengan profil Pancasila tadi. Nah ini kan merupakan salah satu upaya saya untuk memberikan pemahaman pada mereka, kan, bahwa dalam profil Pancasila itu kita bisa melaksanakan dalam berbagai hal apapun gitu. Termasuk ketika misalnya mereka melakukan atau membayangkan sebuah cerita, sebuah kisah dan dituangkan dalam tulisan. Nah itu mereka sudah termasuk bagian dari pemahaman terhadap karakter profil. Mungkin itu sih Bu yang terdekat yang saya pikirkan. Ada dua ide nih ya Pak ya, jurnal, kemudian membuat lomba tentang cerpen terkait dengan karakter profil pelajar Pancasila. Selain sosialisasi lanjut tentunya ya, sosialisasi itu lewat YouTube itu sudah di-share. Dari dua ide ini Pak, menurut Bapak ide mana yang paling memiliki dampak paling nyata gitu ya buat goal Bapak tadi ya untuk pembentukan karakter siswa tadi dari dua ide? Kalau saya merasa gitu membayangkan, memang jurnal tadi yang terasa akan membekas gitu. Kenapa? Sebab ini akan semua siswa atau semua anak akan mengalami gitu. Karena kalau hanya memberikan pemahaman sosialisasi dalam bentuk lomba, ini kan hanya anak yang punya keinginan menulis saja. Sementara yang nggak punya keinginan menulis, mereka kan nggak akan mau ikut gitu kan, apalagi cuma sudah lomba. Tapi kalau jurnal rasanya ini akan lebih efektif gitu, lebih efektif dan akan lebih cepat anak memahami tentang karakter jurnal ya, jadi yang paling berdampak. Kapan nih Bapak akan mulai melakukan langkah? Insya Allah sih di awal semester genap sih saya akan coba lakukan. Ya, mungkin minggu pertama sosialisasi dulu, entah itu lewat YouTube, lewat sarana kita, misalnya saya masuk ke kelas menyampaikan tentang profil Pancasila tadi gitu. Dan setelah itu baru saya akan coba untuk pembuatan jurnal. Insya Allah sih semester genap ya Bapak akan memulai untuk bisa mengeksekusi nih langkah aksi ini ya Pak ya, untuk bisa membuat jurnal. Nah dukungan apa saja sih yang Bapak butuhkan? Yang jelas saya akan menyampaikan ke pihak sekolah, karena bagaimanapun kan sekolah harus menjadi pendukung utama ya, menjadi pendukung utama untuk terselenggara program ini. Sebab program ini kan program yang bukan cuma canangkan pemerintah, bukan sekedar itu saja saya kira, tapi juga memang program yang menjadi bagian dari visi misi sekolah gitu. Meskipun namanya barangkali berbeda, Nurul Rahman dengan nama Akhlakul Karimah, tapi inti Akhlakul Karimah itu sama dengan pelajar Pancasila tadi gitu kan. Jadi saya kira memang perlu dukungan sekolah terutama, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah program kerja gitu, program kerja yang itu menjadi kebijakan sekolah untuk dipraktekkan oleh anak-anak dari siswa gitu. Sehingga nanti
yang mengawasi itu nanti bukan cuma saya saja gitu, misalnya guru-guru lain pun ikut berperan aktif di dalam pengawasan terhadap bagaimana siswa bisa mempraktekkan nilai-nilai dari saya menangkap bahwa itu butuh dukungan dari Betul. sekolah dan Pasti. seluruh guru-guru ya, seluruh sivitas di Nur Rahman ini. Oke Pak Hidayat, terkait dengan pelaksanaan ini ya, pembuatan jurnal ini, seperti apa sih komitmen Bapak untuk bisa mengeksekusi ini? Kalau ditanya komitmen, insya Allah saya akan berupaya berkomitmen penuh melaksanakan itu, sebab bagaimanapun ini adalah concern kita sebagai seorang guru, bukan cuma sekedar karena saya guru TKN, bukan, tapi saya kira memang ini hal yang penting, sebab bagaimanapun harus diakui lah, kita selama ini proses pemerintah menggembar-gemborkan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah hidup, pandangan hidup bangsa dan sebagainya. Tetapi ternyata prakteknya malah jauh sekali dari Pancasila. Nah, maka saya kira merupakan hal yang harus kita wujudkan sejak dini, gitu kan. Terutama dalam ketika usia masa sekolah ini betul-betul mempraktikkan dari Pancasila dari sini. Ketika mereka nanti kelak, karena kan kelak mereka yang akan memimpin negara ini, gitu kan. Mereka akan menjadi pejabat-pejabat, mereka akan mengisi posisi-posisi di pemerintahan, dan setelah mereka bisa mempraktikkan itu dengan baik, mudah-mudahan ini akan terbawa, akan menjadi kebiasaan mereka, menjadi habit mereka, dan akan bisa mereka terus membawa sampai mereka dewasa. Baik, saya apresiasi nih ya Pak Hidayat atas komitmennya untuk benar-benar melaksanakan aksi Bapak tadi yang membuat jurnal anak-anak. Nah, terkait dengan hal tersebut, bagaimana sih cara Bapak untuk memonitoring agar program ini bisa berjalan dengan baik? Tentunya selain tadi dukungan sekolah gitu ya, dukungan sekolah, saya minta bantuan sekolah untuk memantau hal tersebut gitu kan. Dan terpenting prakteknya nanti saya kira saya akan kerjasama dengan wali kelas dan ketua kelas gitu. Sebab mereka kan ujung tombak yang ada di kelas masing-masing gitu. Saya nggak mungkin satu persatu mendatangi kelas gitu kan, misalnya untuk melihat sejauh mana jurnal tersebut bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi tentu saya membutuhkan peran dari wali kelas dan juga ketua kelas untuk bisa memantau hal tersebut. Saya kira itu sih Bu sebenarnya. Baik, jadi butuh dukungan ya Betul, dari wali kelas pasti untuk memonitoring. Oke Pak Hidayat, kita sudah sampai di akhir sesi observasi kita ya Pak Hidayat ya. Apa nih kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan pertemuan kita, obrolan kita tadi ya, sekitar setengah jam tadi? Ya, baik Bu Yana, terima kasih. Jadi memang yang terpenting adalah ketika kita ingin menerapkan karakter dari profil pelajar Pancasila, memang yang paling utama dibutuhkan itu adalah sistem yang mendukungnya, lingkungan yang mendukung untuk terbentuknya, gitu kan, terbentuknya nilai-nilai karakter tersebut. Sebab kalau lingkungan tidak mendukung, harus kita akui lah, berupa bukan berarti tidak bisa, tapi pasti bisa, tapi hal yang sangat sulit sekali gitu kan. Sebab memang karakter anak, sikap anak pasti sangat mempengaruhi oleh lingkungan. Gitu. Ketika lingkungannya mendukung, akan lebih mudah untuk menyerap nilai tersebut, supaya tersebut. Sebaliknya kalau lingkungan tidak mendukung, ini akan sangat sulit sekali untuk bisa mempraktikkan nilai tersebut. Jadi saya kira yang utama adalah bagaimana kita membentuk sebuah lingkungan, sebuah sistem yang bisa mendukung tercapainya karakter dari profil pelajar Pancasila tadi, baik itu di sekolah maupun di rumah dan di masyarakat. Saya kira itu sih. Terima kasih Pak Hidayat. Tadi Pak Hidayat sudah sampaikan ya strateginya, langkah-langkahnya, dan Bapak juga sudah sangat berkomitmen gitu untuk melaksanakan hal tersebut. Saya doakan ya semoga semua rencana Bapak ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Nanti kita insya Allah ketemu lagi di sesi observasi berikutnya ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Hidayat. Sama-sama, Sampai ketemu sama-sama. di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.